Dar, 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 dar. Nah, oke guys, Kaset channel balik maning guys. Halo guys, Kajet kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini Kajet mau berbagi soal sarang ini bosku. Nah ini sarang burung walet. Ini sarang opal bosku ya. Nah, ini contohnya, atau ya yang dibilang sarang gridnya itu grid opal, bentuknya itu opal. Nah seperti ini sarang opal itu disebut itu mangkok, enggak mangkok, sudut enggak sudut, betul. Jadinya itu opal, sebutannya sarangnya itu opal. Kalau yang sudut itu seperti ini, nah ini betul-betul bentuk sudut. Nah ini segitiga. Kalau yang mangkok itu contohnya seperti ini, dia rata sininya, bentuknya bagus, ini rata. Nah ini yang bentuk mangkok. Nah ini yang sudut. Nah yang ini opal, dia sudut nggak sudut, mangkok nggak jadi mangkok. Jadinya grid yang bentuknya opal ini itu semi sudut semi mangkok. Dan sarang yang opal seperti ini biasanya itu sama pembeli dimasukkan, kalau untuk per gridnya bosku ya. Kalau cara penyutiran atau beli jual belinya itu disortir per grid, nah, biasanya itu dicampurkan di grid ini. Nah, dicampurkan grid sudut. Nah, seperti itu. Enggak dimasukkan grid mangkok seperti ini. Biasanya seperti itu. Ini Kajet mau berbagi bagi saudaraku petani walet. Kalau cara pemasangannya di papan sirip sana, atau yang burungnya bersarang contohnya nggak di papan sirip atau di lain tempat, kalau mendapatkan sarang yang bentuknya opal seperti ini, ini nanti biasanya seperti itu, dimasukkan di grid sudut seperti ini bagi pembeli, dan harganya otomatis di sudut sama mangkok seperti ini berbeda. Sudut lebih rendah, yang mangkok lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kajet sudah sering juga berbagi atau bikin video supaya nggak banyak dapat opal atau mendapatkan sarang opal. Kalau contoh sudut ada papan siripnya ada sudut, cara tutup sudutnya itu yang efektif sekali bosku ya. Nah, nanti bisa lihat video di channel ini, gimana caranya supaya sarang itu nggak dapat sarang sudut atau opal, biar bentuknya itu mangkok semuanya. Sudah ada bosku ya videonya. Dan di video kali ini Kajet mau berbagi soal ini, sarang opal ini, supaya sarang opal ini nanti bisa masuk grid super atau grid mangkok seperti ini. Nah, nanti yang contohnya bisa masuk grid mangkok sama bisa masuk grid super bisa berubah. Nanti Kajet contohkan bosku ya. Nah, supaya tidak dimasukkan grid ini. Nah, ini bisa dimodify bosku ya, bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah itu ya sarang yang bagus-bagus bosku. Contoh kalau kuning dan nah ini kecil seperti ini nggak bisa. Pokoknya nanti kalau yang kita rubah modified itu yang sarangnya itu besar-besar jumbo seperti ini, yang bagus, putih, bersih, bulunya kurang, nah itu bisa berubah nanti. Kalau yang seperti ini nggak bisa. Nah, kalau yang contoh kecil seperti ini kan kecil, ini opalnya kan nggak banyak, nggak lebar.
paling tinggi 3 jari sama opal. Nanti kalau kita potong, kita rubah opalnya ini, kita buang, jadinya kecil, malah nanti masuk di grid nggak ada bentuk. Atau grid 2 jari. Seperti itu intinya. Yang seperti ini atau warnanya kuning itu biarkan saja. Seperti itu, pokoknya yang kecil lah. Pokoknya yang kecil-kecil, opalnya itu kecil, itu jangan, biarkan saja. Pokoknya yang opalnya besar, contoh ini, nah ini besar, nah ini 3 jari saja. Nah ini 3 jari lebih sedikit. Nah pokoknya kurang lebih ukurannya 3 jari bosku ya. Nah ini bisa, ini bisa. Nah pokoknya yang seperti ini, opalnya besar seperti ini baru bisa kita rubah. Oke, kita contohkan bosku ya. Contohnya itu cara jalan satu-satunya ya ini saja, kita buang sudutnya opal ini yang sedikit ini. Nah ini kita potong pakai pisau, bisa pakai apa saja yang mudah kita buang ini agar bodinya nggak rusak. Intinya kita potong ini, atau pakai gunting yang tajam, yang tebal. Kalau bisa pakai gunting ya pakai gunting. Nah seperti ini. Kalau nggak bisa ya pakai pisau. Kalau kajet suka pakai ini. Nah pakai pisau, pisaunya yang tajam itu lebih mudah dan boleh rata bosku ya. Nah seperti itu. Nah ini nanti untuk apa, bentuknya itu yang penting pokoknya masih cukup 3 jari bosku ya. Nah ini masih 3 jari dan warnanya mau putih, bulunya sedikit. Nanti untuk kotoran bulu kalau yang masih bisa kita ambil. Nah ini contohnya. Nah pokoknya cara membersihkan bulunya ini jangan tertinggal di dalam bosku ya. Nah intinya yang bisa kita ambil sekali semuanya, nah itu kita ambil. Kalau yang di dalam bodi kalau nggak bisa jangan. Nah seperti itu. Nah, intinya kita bersihkan sekali untuk bulu-bulunya, dan bodinya ini nanti tadi kita rubah seperti itu, kita potong. Nah seperti ini. Nah ini pokoknya yang seperti ini bisa bosku ya. Nah yang seperti ini sudah bisa. Kalau yang kecil jangan. Contoh mana tadi? Nah ini nanti kalau kita buang itu gak cukup. Nah ini sudah berubah bosku ya, bentuknya masih cukup. Untuk opalnya hilang, dia bisa masuk grade super. Nah seperti itu. Kalau ininya sarangnya putih, bulunya sedikit seperti ini, nah ini sudah naik grade-nya. Yang awalnya opal masuk di grade mangkok, sekarang bisa masuk grade super. Nah seperti itu. Ini sudah beda jauh nanti harganya bosku ya. Nah seperti itu. Intinya yang seperti ini bisa kita modify, kita rubah. Kalau yang nggak bisa seperti ini jangan. Ini saya contohkan ya. Ini kalau saya rubah, ini kan kecil, ini saya coba cukup nggak. Nah, pokoknya nanti ini saya contohkan sekali bosku ya. Nah saya contohkan sekali, saya rubah, buang opalnya ini. Kalau ada kuning-kuning di bawah ini dibersihkan sekali bosku ya. Nah seperti itu. Oke, nah ini sudah dibilang itu sudah oke bosku ya. Kalau opalnya itu masih sedikit, tapi seperti ini sudah bisa masuk grip mangkok. Nah bagi pembeli, tapi saya buang ini sarangnya itu jadi nah itu nggak cukup 3 jari. Nah 2 jari setengah saja. Nah itu 2 jari setengah saja. Tapi kalau seperti ini 2 jari setengah ini 50-50 bosku ya. Nah 50-50. Kalau nggak banyak, contoh kalau dikira per grade, biasanya kalau hanya sedikit saja biasanya diikutkan grade subgrade mangkok. Kalau banyak biasanya disoter sendiri, dimasukkan grade yang nggak ada bentuk karena nggak penuh. Nah seperti itu. Pokoknya yang masuk grade mangkok seperti ini, nah ini sekurang-kurangnya itu pokoknya yang bagus itu 3 jari atau 3 jari lebih. Jaga jari orang dewasa. Kalau ukuran minimal kurang lebih
4 cm bosku ya, 4 cm. Nah ini, nah itu 4 cm lebih itu. Ini yang opal tadi, nah ini yang sudut tadi, nah ini yang opal tadi. Nah ini 4,5 cm, hampir 5 cm. Nah yang sedikit ini, yang kecil ini, nah ini ngam-ngam 4 cm ini. Nah ini pas 4 cm. Nah ini masih 50-50. Kalau 4 cm itu saya bilang tadi kan minimal 4 cm. Biasanya kalau yang 4 cm ini kadang masih dimasukkan grid mangkok. Nah, tinggal lihat pembelinya bosku ya. Nah, jadinya kalau ini tuh 50-50. Kalau di atasnya 4 cm, contohnya 4 cm setengah atau sampai 5 cm, itu sudah ukuran standar. Nah, seperti itu. Jadinya kalau tingginya mangkok ini dia 4 ke atas sampai 5 cm, 5 cm lebih, itu sudah apa, garanti bosku ya, garanti masuk grid mangkok seperti itu. Tapi kalau di bawahnya contohnya hanya 4 ini saja, nah ini 50-50. Nah, 4 cm itu 50-50 kalau 4 cm. Kalau 4 cm tengah itu sudah ya dibilang sudah bisa masuk grid mangkok seperti itu. Kalau 4 cm itu, kalau 3 jari ini, 3 jari orang dewasa itu kurang lebih 4 cm setengah bosku ya. Nah, 4 cm atau 5 cm kalau ukuran orang dewasa, 4 cm atau 5 cm. Kalau 4 cm, 4 cm setengah sampai 5 cm orang dewasa itu. Kenapa kok buat ukuran 3 jari orang dewasa? Karena standarnya yang masuk grid mangkok ini kurang lebih di situ tadi. Ukurannya itu 5 cm untuk tingginya ini. Kalau lebarnya standarnya sarang bosku ya. Nah, kalau terlalu kecil itu gak bakal. Kalau standarnya sarang paling kecil itu ujung ini, segini ini sudah masuk. Kalau ikut sentinya, itu bisa 8 bosku ya, 7 atau 8 cm, paling kecil 7, yang standar 8. Intinya lebarnya jaraknya lengkungannya itu 7 atau sampai 8, paling kecil-kecil 7 cm bosku ya, itu masuk di grid mangkok. Nah seperti itu. Nah ini kecil lagi ini. Nah ini 7 ini. Nah ini kan kelihatan bulatnya kan kecil ini. Ini kalau dibilang itu grid mangkok kecil. Nah, intinya bulatnya ini dia hanya 7 cm, tapi ini sudah masuk grid mangkok. Kalau ada lagi kecil lagi sampai 6 atau 5 cm itu biasanya nggak masuk. Nah seperti itu. Jadinya yang masuk grid mangkok itu seperti itu. Nanti saya bikinkan videonya sendiri. Ini gadget berbagi cara merubah ini bosku ya, merubah grid bakpao kita rubah bisa menjadi grid mangkok atau grid super. Kalau masuk grid super itu lihat sarangnya bosku ya. Kalau sarangnya bersih seperti ini putih, nah itu bisa masuk grid super. Nah ini sudah bisa ini. Bulunya sedikit, warnanya putih kapas, bentuknya sudah bentuk mangkok. Nah seperti itu. Intinya pokoknya yang ukurannya seperti tadi bosku ya. Nah, sekurang-kurangnya itu 4,5 atau 5 cm itu bagus. Kalau ini tinggi, ini apa, putih juga, bulunya sedikit, saya buang opalnya ini. Nah ini kan ngopal ini, nyudut sedikit itu. Nah, nanti dapat berapa senti. Kalau ini jelas bosku ya. Nah ini sarangnya besar ini. Nah ini jelas, ini sarangnya besar. Kalau ada kuning-kuning kita bersihkan sekali. Nah ini walaupun kita kurangkan banyak, nah itu nanti apa, bentuknya masih bagus, maksudnya itu masih tinggi kalau kita kurangkan banyak, karena ini tadi tinggi bodinya. Nah ini bodinya tinggi itu. Biar betul-betul rata, kita ratakan bosku ya. Ini nanti saya apa, terangkan juga kekurangannya, kelebihannya saya terangkan bosku ya. Nanti tinggal saudaraku mau pilih yang mana. Oke.
ini sudah hilang. Nah, ini kan masih kelihatan karena bodinya seperti ini. Kalau masih kelihatan kita potong sekali lagi bosku ya, kita buang biar nggak kelihatan. Nah seperti ini. Oke, ini masih tinggi ini. Berapa ini? Wow, ini dekat 6. Nah itu 6 cm 5 lebih. Sudah kita potong sudah 5,5. Nah ini sudah masuk grade mangkok bosku ya. Nah, kalau ini putih bersih, dia pun bisa menjadi grade super. Nah, bulunya sedikit. Nah, nanti kalau bulu-bulu yang di luar seperti ini kita buang sekali. Nah, seperti itu. Kalau ini kelihatan ada bakpao, nah, bakpaunya kita buang juga. Nah, seperti itu. Nah ini contoh saja bosku ya. Nanti kalau saudaraku mendapatkan sarang opal-opal seperti ini, ukurannya kurang lebih seperti itu bosku ya. Yang masuk bisa masuk grade super nanti, atau grade jadi bentuk grade mangkok. Intinya kalau yang kecil, kalau nanggung, kita coba ukurannya itu tadi ini 4. Nah, ini kita coba mampu enggak dari segi ukuran tadi. Kalau enggak mampu jangan. Kalau masih mampu, nah, kita potong seperti itu. Caranya seperti itu bosku. Nah, oke. Ini untuk kelebihannya, grade-nya naik, harganya mesti naik. Kekurangannya dia berkurang beratnya bosku ya. Nah, berkurang beratnya. Seperti itu. Tapi kalau hanya dipotong seperti ini tadi, itu beratnya kurangnya hanya sedikit saja. Nah, kekurangannya atau kelebihannya itu grade-nya naik, harganya mesti lebih bagus. Kekurangannya itu ini, nah, beratnya itu kurang. Nah, bagus yang mana? Kalau KZ biasa melakukan, bagus kalau kita kurangkan ini. Nah, kita bentuk menjadi grade mangkok. Intinya dari kekurangan beratnya ini, kalau sama-sama kita jual bentuk seperti ini. Nah, seperti ini, opal seperti ini, kalau sudah kita rubah jadi seperti ini, itu sudah berbeda dapatnya. Contohnya satu sama-sama satu ini, walaupun ini beratnya kurang, tapi kalau kita jual harganya itu tetap bagus yang ini, atau tetap tinggi yang ini. Nah, walaupun ini lebih berat. Nah, seperti itu. Kalau KZ itu tetap milih yang ini, yang penting pokoknya jadi bagus seperti ini. Seperti itu bosku ya. Oke, ini sekedar contoh saja supaya nanti bagi saudaraku petani walet kalau mendapatkan sarang opal seperti ini di RBW nya, kalau sarangnya besar-besar seperti itu tadi, bisa kita rubah modify bosku ya. Sarang opal seperti ini bisa menjadi grade super, walaupun nggak menjadi grade super, contohnya bulunya agak banyak, seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa, tetap nanti berbeda harganya sama ini, sama sudut nanti. Nah seperti itu bosku ya. Kita sekedar berbagi saja, contohnya seperti itu tadi. Oke, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.